Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Qawaid fi tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, dan kita di pembahasan qawaid fi tauhid al uluhiyah, tauhid al ibadah. Qala al muallif hafizahullah taala al qaidatu rabi'atu was salasun, kaidah yang ke-34. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, au arrafan atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaidah sekaligus dalil. Ya, oleh karena itu kaidah itu kadang diambil dari lafaz dalil langsung. Ya, seperti kaidah ini. Ini kaidahnya adalah dia dalil itu sendiri, lafaznya langsung dari nas dalil itu sendiri. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun, dan datang di sini ala sabilil ghalib, datang di sini dalam bentuk keumuman, yakni secara umum, secara kebanyakan datang. Artinya walaupun tidak datang, tapi maknanya sama dengan datang, maka masuk kepada hukum ini. Jadi jangan sampai beralasan, Ustaz saya tidak datang, saya hanya telepon dukun, atau hanya chat WA saja, WhatsApp, atau melalui media, sama saja. Ya, karena intinya dia adalah bertanya kepada dukun, lalu membenarkan dukun. Dan bedanya antara kahin dan arraf, diterjemahkan arraf ini tukang ramal, kahin dukun, padahal sama-sama itu juga. Nah, bedanya yul ikhwa azakumullah, kalau arraf itu adalah orang yang mengaku tahu gaib, yang dia tugasnya mencari-cari barang yang hilang, itu arraf. Adapun kahin yang mengkabarkan tentang gaib, mengaku perkara ilmu, mengaku mengetahui perkara gaib melalui cara-cara syaitan atau dengan cara mendapatkan beritanya dari syaitan. Nah, itu bedanya kahin dengan arraf. Tapi sebagian ulama mengatakan arraf ya kahin, kahin ya arraf, dukun ya tukang ramal ya dukun. Lalu fasaddaqahu bima yaqul, perhatikan lafaz ini. Ini diambil dari hadis Nabi. Lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun. Apakah tidak boleh seorang muslim membenarkan perkataan dukun? Jawabannya dirinci. Yang tidak boleh itu adalah membenarkan perkataan dukun yang berkaitan dengan masalah perdukunan. Tapi kalau dukun mengabarkan berita atau dukun menyampaikan hal yang bukan ada kaitan dengan masalah perdukunan, boleh kita mempercayai, membenarkan ucapan dukun. Jadi ucapan ini berkaitan dengan al-kihanah, berkaitan dengan yang sifatnya perdukunan. Ya. Lalu faqad kafar bima unzila ala Muhammad, kufur dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran.
Pertanyaannya para jemaah, apakah orang yang bertanya ke dukun, membenarkan dukun, lalu dia kufur kepada yang diturunkan Nabi Muhammad, ini kufur kepada Al-Quran? Maka pertanyaannya, apakah orang ini dianggap kufur kepada seluruh isi Al-Quran, kepada seluruh Al-Quran? Maka jawabannya tidak pada asalnya. Ya, jadi orang ini dikatakan kufur kepada Al-Quran pada asalnya, tidak kepada seluruh Al-Quran, tapi kufur kepada ayat-ayat Quran yang berbicara tentang orang tidak ada yang tahu gaib kecuali hanya Allah. Nah, kufurnya dari segi itu, karena Allah berfirman, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada ila man irtada min rasul. Banyak ayat di Quran yang menunjukkan hanya Allah lah yang tahu perkara gaib, tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib. Nah, jadi kufurnya itu kepada sebagian ayat yang berkaitan tentang masalah tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ayat itu yang dikufuri, karena dia mempercayai dukun tahu perkara gaib, berarti kufur kepada ayat itu saja. Ini pada asalnya. Namun dihukumi tetap kufur kepada seluruh Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang mendustakan sebagian Al-Quran sama hukumnya dianggap telah mendustakan seluruh Al-Quran. Jadi kalau ditanya asalnya tidak kufur kepada seluruh Al-Quran, tidak. Dia hanya dianggap kufur kepada ayat-ayat yang berkaitan pernyataan tidak ada yang tahu gaib kecuali hanya Allah. Tapi ketika seorang hamba mengingkari satu ayat, dua ayat atau sebagian ayat, maka dia dianggap dia telah kufur kepada seluruh ayat Al-Quran. Tapi beliau mengatakan di sini, wa hadhihi qa'idatun wa dalilun faqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ityani lil kuhani was-saharati wa 'anil imani bihim wa 'an su'alihim. Ini adalah kaidah sekaligus dalil, karena Nabi telah melarang kita untuk mendatangi dukun, tukang-tukang sihir, dan dilarang kita untuk mempercayai mereka dan bertanya kepada mereka. Wa an tasdiqihim, dan membenarkan dukun. Dan bentuk membenarkan dukun ini para jemaah sekalian, para ulama membahas membenarkan di sini maknanya, yakni bentuk tasdik membenarkan dukun itu ada tiga macam, ya. Yang tasdikul kahin salah satu anwa'. Membenarkan dukun itu tiga macam. Yang pertama, at-tashihu lima qala wal muwafaqatu alaihi. Wa hada tasdikul lisan. Membenarkan dukun yang pertama, yakni membenarkan yang dikatakan dan setuju yang dikatakan, dan ini tasdikul lisan namanya, pembenaran dengan lisan. Oh ya benar, itu membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-irtiyahu lima qala wal itminan. Wa hadha tasdiqul qalbi. Yang kedua, membenarkan hati dengan cara apa? Hatinya tenang, tentram ketika dia telah bertanya ke dukun, yakin hatinya percaya, tenang dia, merasa aman dia. Nah, ini namanya tasdiqul qalbi. Ya. Yang ketiga, al-amal biqaulih. Membenarkan dukun yang ketiga, yakni dengan mengamalkan apa yang dikatakan. Kalau disuruh pendam ini, sembelih ini, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, jangan keluar. Ini al-amal bi qawlihi atau at-tasdiq bil amal. Karena amal juz'un minat al-amal juz'un minat tasdiq. Karena amal itu bagian dari pembenaran. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ahli sunnah menyatakan iman itu masuk ke dalamnya amal. Karena amal bukti dari apa? Pembenaran. Beda dengan akidah Murji'ah. Dalam akidah Murji'ah bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Iman itu cukup di lisan, cukup di hati, atau di hati dan di lisan. Ya. Ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif membawakan beberapa dalil di sini. Yang pertama,
Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata 'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, fasalahu an syai' dan bertanya tentang sesuatu, maka lam tuqbalahu salatun 40 lailah, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Dohirnya hadis para jemaah, yang tidak diterima hanya salat, dan itu memang yang benar. Adapun amal-amal lain, sedekahnya, puasanya, ya, orang yang datang ke dukun tidak menyebabkan tidak diterimanya. Kan hukum asal orang kalau beramal ibadah itu adalah hukum asalnya dia makbul, diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini hukum asal. Maka orang yang datang ke dukun, semua amalnya tetap diterima kecuali kalau ada dalil yang mengatakan tidak diterimanya. Yaitu apa diantaranya? As-shalah. Dan salat di sini nakirah. Nakirah fi siyaqin nafi, dalam kaidah bahasa Arab, nakirah tidak ada alif lamnya, ya. Lam tuqbalahu salatun. Salatun berarti salat, semua salat selama 40 hari saja, tidak lama-lama. 40 hari saja, setelah itu biasa lagi. Apa makna tidak diterima? Yani diterima namun tidak berpahala. Diterima namun tidak berpahala. Jadi jangan sampai ngapain sholat kalau gitu, kalau nggak diterima. La, sholat, karena dengan sholat dia telah yani ibra'udz zimmah, dia telah melepaskan beban kewajibannya dengan sholat itu. Namun karena datang ke dukun dihukum oleh Allah, sholatnya tidak diberi pahala. Jadi lumayan daripada tidak sholat, masih lumayan, yani terlepas dari azab walaupun nggak berpahala. Demikian hukuman orang yang bertanya ke dukun, dan sama bertanya baik melalui HP atau yang lainnya, ya. Nah, jadi amalan selain salat di dalam syariat maskutun anhu fil hadis, yakni didiamkan dalam hadis, tidak disebut, yakni hanya salat tok yang disebut. Maka kembali hukum asal bahwa amalan-amalan tersebut diberi pahala oleh Allah, kecuali kalau di dalam hadis disebutkan tidak diterima seluruh amalan ibadah selama 40 hari misalnya. Nah, hadis tidak mengatakan demikian, tapi hanya salatun 40 lailah. Kemudian para jamaah sekalian, dalil-dalil yang lain disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang kedua, wa fi hadithi Abi Hurairah fi Sunan bi isnadin jayyid yaqulu sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini dalil dari hadis Abu Hurairah, ini dalil yang dijadikan dasar dalam kaidah kita ini. Siapa yang mendatangi, ya, dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka kufur dia kepada menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kepada Al-Quran, ya. Taib. Lalu apa maksud kufur dalam hadis-hadis ini? Nah, sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di kaidah berikutnya. Apakah kufurnya kufur besar atau dia kufurnya kufur kecil, mendatangi dukun. Di dalam kaidah kemarin yang telah kita kaji bahwa semua dalil-dalil yang ada penyebutan lafaz kufur dalam Quran atau dalam hadis, jika dia nakirah maka dihukumi kufur kecil, ya, nakirah tanpa alnya. Sebaliknya jika ada alnya dengan ma'rifat maka dia dihukumi kufur yang besar, termasuk dalam masalah ini. Yani kufur ini, kufur apa yang dimaksud? Apakah dia kufur besar atau kufur yang kecil? Maka kita baca kaidah yang berikutnya. Al-qaidatu al-khamisatu wa thalathun. Kaidah yang ke-35. Tasdiqul kahin. Perhatikan ya kawan. Jadi kufurnya ini dirinci. Orang yang datang ke dukun dirinci. Apa perinciannya? Kata beliau dalam kaidah yang ke-35.
tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaq kufrun akbar wa fil ghaibin nisbiyyi kufrun asghar. Membenarkan dukun di dalam perkara gaib yang mutlak, maka hukumnya kufur besar. Nanti akan kita kaji pembagian gaib. Sementara bertanya berkaitan gaib yang nisbi, kufrun asghar, maka dia hukumnya kufur yang kecil. Gaib para jemaah sekalian terbagi kepada beberapa tinjauan pembagian. Ada 3 tinjauan. Tinjauan yang pertama, aqsamul ghaib bi'tibar ilmihi wa ma'rifatihi. Pembagian gaib ditinjau dari diketahui dan tidak diketahuinya. Maka ini terbagi 2 pembagian. Pembagian yang pertama disebut dengan al-ghaib al-mutlaq. Apa artinya? Huwa ma la ya'lamuhu ilallah. Gaib mutlak itu artinya perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Seluruh makhluk tidak tahu. Seperti apa contohnya? Seperti yang disebutkan di dalam surah Luqman, itu ada 5 kuncinya. Ini contoh ya, sekedar contoh. Sebagaimana apa yang disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-34. Dan Nabi mengatakan, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci ghaib ada 5 kata Nabi. Lalu Nabi baca surah Luqman ayat 34 ini. Apa yang pertama kuncinya? Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang datangnya kiamat. 1. Jadi tidak ada yang tahu perkara datangnya kapan waktu kiamat kecuali hanya Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Turunnya hujan. Yang ketiga, wa ya'lam ma fil arham. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam kandungan. Dan ingat, maksud yang ada dalam kandungan bukan berarti sekedar laki perempuannya bayi. Ustaz, sekarang ada USG, bayi itu bisa dicek laki perempuan dipakai USG. Lah, bukan itu maksudnya. USG itu diketahui ketika kandungan sudah berapa bulan. Coba tanya nih yang ngaku-ngaku tahu laki perempuannya setelah di USG, coba tanya ketika kandungan baru 1 minggu. Tahu enggak laki perempuannya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak tahu. Terus yang kedua, Allah tahu apa yang ada dalam rahim, bukan hanya jenis kelamin, tapi bagaimana nasibnya, ahli surga, ahli nerakanya, akan susah senangnya hidupnya bayi nanti. Siapa yang tahu? La ya'lamu illallah. Ini kunci ghaib yang ketiga. Yang keempat, wa matadri nafsun mada taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang akan diusahakannya besok. Rencana mau ke Surabaya, rencana mau kemana, ternyata tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini kunci ghaib. Yang ke 5, wa matadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan dimatikan, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ghaib mutlak namanya jemaah. Kapan kiamat, kapan seorang mati, ya. Dan ghaib ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, dan banyak ayatnya di Quran. Dalam surah An-Naml misalnya ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu ya apa yang ada di langit, di bumi, perkara gaib kecuali hanya Allah. Makanya kenapa dukun, tukang sihir itu dikafirkan? Karena dari 2 sisi, kan kemarin sudah kita bahas. Sisi yang pertama karena ngaku tahu perkara gaib. Dari sisi ini dukun dikafirkan. Yang kedua dari sisi adanya penyembahan kepada setan. Tidak mungkin dukun melakukan aksi perdukunan kecuali dengan bantuan syaitan. Sujud kepada syaitan, atau harus menghina Al-Quran, atau harus menyembelih untuk selain Allah dan semisalnya.
Bahkan semakin sakti seorang dukun, itu tebusannya semakin berat, yakni semakin kufur dia kepada Allah. Ya. Zada ma zada, semakin bertambah pula. Yani semakin bertambah saktinya, semakin bertambah kekufurannya, waliyadzubillah. Dan banyak ayat-ayat semacam ini yang dalam Quran menyebutkan tidak ada yang tahu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghaib bi'tibari ilmihi wa ma'rifatihi, al-ghaib an-nisbi. Ghaib yang nisbi. Nisbi itu relatif. Artinya ma khafiya 'alaika wa 'alamahu ghairuk. Artinya perkara gaib yang gaib bagimu tapi selain kamu tahu. Kita nggak tahu tapi selain kita tahu. Seperti kita sekarang di masjid, keadaan keluarga kita di rumah, istri kita, anak kita sedang apa kita nggak tahu. Itu gaib namanya. Bagi kita gaib, bagi anak istri kita gaib tidak? Tidak gaib. Nah, ini yang dimaksud dengan gaib nisbi. Yani sebagian makhluk tahu, yang sebagian makhluk yang lain tidak mengetahui. Termasuk kalau ada barang yang hilang, itu gaib yang mana maksudnya jemaah? Ada kendaraan dicuri pencuri. Bagi yang punya kendaraan gaib tidak? Gaib. Bagi pencuri tidak gaib. Nah, itu namanya gaib nisbi. Maka nanti bedakan orang yang datang ke dukun bertanya tentang gaib apa. Kalau bertanya tentang gaib mutlak, kufur, jelas keluar dari Islam, batal syahadatnya. Tapi kalau bertanya tentang gaib nisbi, ini diperinci. Tidak dikufurkan, tapi nanti ada perinciannya. Termasuk kemarin kotak hitam pesawat apa sing tiboy, pesawat apa ini? Pesawat apa? Sriwijaya. Konon katanya karena enggak ketemu belum? Belum ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Sempat beredar isu kalau tidak ketemu ada usulan nanti ditanya saja ke dukun katanya. Di mana itu black boxnya? Nah ini jadi dihukumi apa ini? Tanya gaib mutlak atau gaib nisbi ini black box ini? Gaib apa jemaah? Semua barang hilang itu namanya gaib nisbi. Semua barang hilang ya. Karena itu black box diketahui oleh ikan kayaknya tahu itu di mana adanya, ya. Atau makhluk yang lain tahu, jin itu juga bisa. Jin itu makhluk bisa saja mengetahui perkara gaib yang nisbi. Sebagaimana kita pun bisa tahu perkara gaib nisbi, jadi perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang lain, namun kita mengetahui. Nah inilah pembagian yang kedua, ditinjau dari segi diketahui dan tidak diketahuinya. Lalu yang kedua para jamaah sekalian, aqsamul ghaib bi'tibari zaman. Pembagian gaib ditinjau dari waktunya. Maka ini terbagi tiga. Perkara gaib ditinjau dari waktunya, maka yanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi tiga. Yang pertama ghaibul madhi, perkara gaib yang waktunya itu telah berlalu, ya, telah berlalu. Seperti perkara-perkara gaib, ya, yang terjadi pada umat-umat terdahulu jemaah, ya, itu perkara gaib bagi kita. Kisah Nabi Yusuf, kisah nabi-nabi yang lain, ya, kisah Khidir. Namun kita baca kisahnya di Quran, namun kita tidak menyaksikan, berarti perkara gaib. Ya. Yang kedua, ghaibul hadir. Perkara gaib yang waktunya itu terjadi zaman sekarang. Sekarang ada, bahkan antum sekarang, kita ini sekarang sedang menyaksikan hal yang gaib karena waktunya sekarang terjadi. Apa itu? Contohnya perkara gaib yang waktunya sekarang. Dan ada di antara kita, yaitu para malaikat yang sedang mencatat amalan. Contoh saja. Nah, itu gaib apa namanya? Gaibul hadir. Ya, seperti tasjilul malaika lil amal. Catatan para malaikat. Jadi malaikat sedang sibuk mencatat amalan.
Yang sedang ngaji, yang mendengarkan, yang ngantuk-ngantuk sedikit, itu tentu beda jemaah. Yang ngantuk, yang bacanya bismika Allahumma ahya wa amutu bersender di tiang, beda dengan yang duduk mencatat, al-istima, memperhatikan dan fokus berzikir, beda. Nah, malaikat sibuk, nah, itu gaib. Gaib apa itu? Ditinjau dari waktunya, gaibul hadir. Dan yang ketiga, gaibu al-mustaqbal, gaib yang akan datang, ya, seperti kiamat kapan terjadinya, ya, turunnya hujan dan yang lain-lain. Taib. Jadi ditinjau dari waktunya ada 3 macam. Gaib yang telah lalu, gaib yang sedang sekarang terjadi, dan gaib yang akan atau yang akan terjadi. Yang ketiga, perkara gaib itu ditinjau yakni bi'tibari wurudihi. Perkara gaib ditinjau dari sumbernya. Perkara gaib ditinjau dari sumbernya itu ada 3 macam. Baik. Al-qismul awwal, macam yang pertama, al-ghaibul ladzi jaa fil Qur'an. Perkara gaib yang datang sumbernya itu di Quran. Al-Quran menyebutkan hal-hal gaib, ya, tentang kiamat kah, tentang alam barzah, atau tentang umat-umat terdahulu. Jadi sumbernya Al-Quran. Kita tahu Ashabul Kahfi dari mana tahunya? Dari Quran. Kita tahu kisah para nabi dan rasul dari Al-Quran. Kita tahu kisah Zulkarnain. Kita tahu kisah melahirkannya Maryam. Kita tahu kisah Nabi Adam diturunkannya dari surga, Adam bersama iblis, dan seterusnya. Itu perkara-perkara gaib yang datang dari Al-Quran. Termasuk bagaimana kaum-kaum dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghaib bi'tibari wurudihi. Yang kedua ditinjau dari datangnya sumbernya berita gaib adalah yang kedua, al-ghaibul ladzi jaa fi sunnah as-sahihah. Harus kata-kata as-sahihah. Perkara gaib yang datang di dalam sunnah yang sahih. Makna sunnah yakni hadis. Karena banyak hal gaib diceritakan oleh sunnah atau oleh hadis, namun tidak sahih. Ya. Sekarang ini bulan Rajab masuk, menceritakan hal gaib yang tidak sahih, palsu. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga itu ada sungai yang bernama Rajab. Nah, ini akidah bukan? Akidah perkara gaib ini. Di surga ada sungai namanya Rajab. Ma'uhu asyadu bayadun minal laban wa ahla minal asad. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Man sama yauman fi Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai Rajab tersebut. Rawahu, palsu rawahunya, bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan yang dikenal ulama ahli hadis. Nah, ini berita gaib, bukan ini berita gaib, namun palsu jemaah. Dan banyak, ya, banyak yang pada kesimpulannya tidak ada keutamaan ibadah khusus di bulan Rajab, tidak ada. Jadi kita dianjurkan beribadah secara umum. Perbanyak salat tahajud, perbanyak sedekah, perbanyak puasa-puasa sunnah yang disyariatkan karena ini bulan Rajab, itu boleh. Hindari dosa dan maksiat karena ini bulan Rajab, boleh. Tapi ada istilah puasa Rajab, salat Rajab, salat raghaib itu. Jadi salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, 12 rakaat antara maghrib dengan isya, antara maghrib sampai isya. Malam Jumat pertama Rajab. Yang siangnya puasa lebih afdal. Kamis, ya, puasa, lalu nanti malam Jumatnya setelah maghrib salat 12 rakaat yang disebut dengan salat raghaib. Maka kata para ulama apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wahatani salatani munkarani qabihatani. Dua salat ini, itu salat raghaib dan salat alfiyah. Salat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, setiap rakaat baca qul 10 kali. Dan salat raghaib, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini dua salat yang bid'ah, munkar, lagi jelek. Ini pelakunya itu diancam dosa, diancam api neraka yang melakukan salatnya. Bukan salatnya yang masalah, tapi apanya? Mengada-ada syariat,
penetapan salat raghaib, salat rajab, salat nisfu Sya'ban. Lalu kata Imam Nawawi dengan suara yang atau dengan nada yang amat keras, kata beliau, fala yaghtar bi dzikrihi ma fi kitab qutil qulub wa ihya ulumuddin. Jangan tertipu. Tertipu kan berarti menunjukkan ini penipuan. Jadi pencantuman salat rajab ini penipuan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Jangan tertipu dengan disebutkannya dua salat ini di dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin Ghazali. Jangan ketipu. Au bil ahaditsil madhkur, jangan tertipu pula dengan hadis-hadisnya yang ada. Kenapa? Lianna kulla dzalika batilun, karena semuanya hadis-hadis tersebut batil. Jadi mari kita semangat ibadah di bulan Rajab, namun jangan menetapkan ini sedekah Rajab, ini apalagi yang puasa 7 hari bulan Rajab. Allah akan tutup 7 pintu neraka. Yang puasa 8 hari Allah bukakan 8 pintu neraka. Yang puasa setengah bulan ini 15 hari Allah mudahkan hisabnya. Dan siapa yang puasa sebulan pun di bulan Rajab akan dapat pahala begini dan begitu. Maka ini semua tidak ada asal usul, tidak ada dasarnya. Termasuk katanya siapa yang menyampaikan kabar gembira datangnya bulan Rajab, maka dia akan diberi jalan kemudahan, rezekinya dimudahkan, akan diberi macam-macam pahala. Siapa yang tidak menyebarkannya maka akan mendapatkan laknat, mendapatkan kerugian dan seterusnya. Jangan biarkan dia ada diam di HP Anda, share ke saudara yang lain supaya bermanfaat. Saya katakan haram menyebarkannya, justru akan mendapat laknat dengan menyebarkannya. Justru dia menyebarkan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, berhak dia mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat Rasulnya. Jadi jangan takut jemaah. Itu mungkin kerja sama yang punya apa, pulsa itu apa namanya ya, operator itu kerjasama kayaknya supaya menyebar ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, al-ghaibu alladhi ja'a an tariq al-israiliyat wal akhbar allati la ya'lamu sidquha wa la kadhibuha, yaitu gaib-gaib, perkara gaib yang datang, berita gaib yang datang dari Israiliyat, yakni kisah-kisah dari Bani Israel, kisah-kisah dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan berita yang datang ini tidak tahu kita benar atau dustanya. Maka akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi berita dari Israiliyat itu apa? La nusaddiqu wa la nukadzibuh. Kita tidak boleh membenarkan, namun tidak boleh pula mendustakannya. Jadi kalau ada orang Yahudi cerita tentang hal gaib, kita tidak membenarkan dan tidak pula apa? Mendustakannya. Mungkin ada yang bertanya, loh bukannya mereka sudah jelas ajarannya sudah jelas menyimpang, sudah jelas kufur? Al-jawab, na'am, kitab sucinya pun sudah berubah. Namun tentang berita-berita gaib bisa jadi yang disampaikan benar, bisa jadi juga ditambah-tambah dusta. Oleh karena itu sikap kita sebagai muslim tidak membenarkan dan tidak mendustakan kalau datang berita dari Israiliyat, kecuali kalau berita tersebut dibenarkan oleh syariat kita. Sebagaimana Nabi membenarkan orang Yahudi yang mengatakan bahwa manusia di alam kubur akan diazab. Kata Nabi, benar Yahudi ini. Jadi tidak boleh menolak kebenaran apabila dia datang kebenaran itu dari orang kafir misalnya, sementara kebenaran itu ditetapkan oleh syariat kita. Itulah yang dimaksud dengan qabulul haq. Jadi qabulul haq itu dari manapun, menerima kebenaran itu ambil dari siapapun, tidak melihat dia orang Islam, orang kafir, tidak melihat dari hatam manusia atau iblis setan sekalipun, kalau itu kebenaran harus kita terima. Jangan karena Yahudi ditolak kebenaran tersebut ketika dia mengatakan hal yang benar. Tapi mencari kebenaran, tolabul haq, nah ini baru harus pilih-pilih. Tidak boleh tolabul haq kepada Yahudi, tidak boleh tolabul haq kepada ahli bid'ah, tidak boleh tolabul haq kepada orang yang tidak dikenal dia di atas sunnah. Ini tolabul haq. Maka bedakan antara tolabul haq dengan qabul al-haq, menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Hatta di sampah, kalau di dalam sampah itu ada kebenaran, ada emas, kita ambil. Tapi jangan mencari-cari emas di
sampah, dikorek-koreknya sampah. Nah, itu namanya pemulung, tukang pulung namanya jemaah. Tapi kalau kita nemu emas di sampah, ambil. Itu. Taib. Jadi hukum mendatangi dukun ini tergantung apanya? Mu'allif mengatakan, wa qad bayyana fi mawdi' akhar anna al-ghaiba yanqasimu ila qismain. Dan telah kita jelaskan di tempat yang lain bahwa gaib itu terbagi kepada dua pembagian, ila ghaibi mutlaqin wa ghaibi nisbi. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Fa ammal ghaibul al-mutlaq fa huwa ghaibul ladzi ghaba an kullil makhluqat wa ikhtassa Allah azza wa jalla bi ilmihi. Adapun gaib yang mutlak, dia adalah gaib yang dia tidak tahu seluruh makhluk pun, dan dikhususkan hanya Allah yang tahu. Fala ya'lamuhu, tidak ada yang tahu perkara gaib mutlak ini. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus, wala waliyun salih, tidak pula wali yang salih. Suatu hari para jamaah sekalian, Aisyah ketika bersama Rasul dalam sebuah safar di perjalanan, ini yang menjadi sebab turunnya perintah Allah untuk tayamum. Jadi ceritanya Aisyah buang hajat, setelah itu mau naik kendaraan, di raba-raba di dadanya kok tidak ada kalungnya. Berarti ini kalung hilang, putus atau hilang. Maka Rasul dan para sahabat serombongan itu sibuk, akhirnya sudah diputuskan mencari kalung Aisyah yang hilang. Cari-cari jemaah, cari-cari di sebuah tempat namanya Baida, antara Mekah Madinah, namun sudah dekat di kota Madinah, Al-Baida. Dicari-cari sampai larut malam berjamaah, tidak ketemu. Akhirnya Rasul putuskan sudah kita istirahat saja di sini sampai pagi. Dan di tempat itu, tempat yang memang kering, tidak ada sumber air sama sekali. Dan para sahabat pun sudah kehabisan air. Jadi tidak ada air. Sehingga mereka bagaimana mau sholat subuh? Sementara kondisi demikian, akhirnya banyak antara sahabat yang ngeluh, mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, gara-gara putrimu Aisyah ini, padahal istri Nabi kan, tapi nggak berani kepada Nabi. Ya Rasul, gara-gara bojomu nggak wani. Tapi Abu Bakar yang datang, Abu Bakar, gara-gara putrimu Aisyah ini kita problem, dapat musibah ini, air nggak ada, mau sholat repot. Akhirnya di pagi hari Allah turunkan wahyu surah Al-Maidah ayat 6, perintah tayamum jemaah. Ketika turun perintah tayamum ini, dan ini kekhususan umat Islam. Jadi tayamum ini kekhususan umat Islam, umat lain tidak ada tayamumnya. Umat Islam ada tayamum. Ketika itu sahabat yang semalam ngadu kepada Abu Bakar, malu dia. Akhir datang ke Abu Bakar, ngomongnya beda. Kalau semalam ngadu, sekarang Abu Bakar, ini bukan pertama kali keluargamu dapat keberkahan katanya. Sering keluargamu dapat berkah ya Abu Bakar. Ini bukan pertama kalinya. Ini selalu dapat barokah dengan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Semalam padahal beda omongannya. Semalam apa? Ini gara-gara putrimu Abu Bakar ini kita kesulitan semua. Paginya robah lagi ngomongnya. Ini bukan yang pertama kali keberkahan menimpa keluargamu ya Abu Bakar. Kita dapat keringanan dari Allah. Akhirnya para jamaah, ketika sudah selesai mereka salat, mau berangkat melanjutkan perjalanan, untanya Aisyah itu berdiri ya, siap untuk Aisyah naik unta. Ternyata ketika berdiri, apa kata Aisyah? Fawajatul akda tahtaha. Aku dapati kalungku ternyata didekami unta semalaman di bawah perutnya. Jadi sahabat Rasul, ada Rasul loh, ada Abu Bakar, ada Umar. Ini wali-wali Allah semua ini. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Enggak tahu di mana kalungnya Aisyah jatuh. Tahu gaib enggak berarti itu? Coba tuh kalau ada kiai pasti tahu itu. Cuman Rasul enggak tahu. Padahal itu semalaman kalung didekami sama perutnya unta itu. Ini menunjukkan la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang tahu gaib kecuali hanya Allah. Nah, padahal tadi gaib apa itu jemaah? Kalau ini unta tahu ndak ya? Kalau unta tahu, gaib nisbi berarti. Intinya setiap barang-barang yang hilang begitu, maka itu gaib nisbi. Taib. Wala waliyun salih. Wa amma ghaibun nisbi fa huwa alladhi yaghibu an ba'dihim la an kullihim. Adapun gaib nisbi artinya gaib yang dia tidak gaib atas seluruh makhluk, tapi sebagian makhluk gaib, namun bagi sebagian makhluk tidak gaib. Fa idza kana al-amru alladhi saddaqta al-kahina fihi mimma yata'allaq bi syai' min umuril ghaib mutlaq, maka jika
perkara yang engkau benarkan dari dukun tersebut pada perkara gaib yang berkaitan dengan gaib mutlak, faqad ja'altahu, maka maknanya berarti kalau kita tanya ke dukun, percaya dukun, memandangkan dukun dalam gaib mutlak, berarti konsekuensinya faqad ja'altahu musawwiyan lillahi fi khasisati rububiyyatihi wa hiya ilmu azza wa jalla bil ghaibil mutlaq. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan dukun. Karena tidak ada yang tahu gaib mutlak kecuali siapa? Hanya Allah. Sementara kita membenarkan dukun tersebut dalam perkara gaib mutlak. Berarti di sini syirik dalam rububiyah, yaitu ilmu Allah tentang perkara gaib. Fahada kufrun akbar. Maka tanya ke dukun ini, hukumnya kufur besar, jemaah. Jelas ya? Idla syubhata fi dzalika, karena tidak ragu lagi dalam hal itu. Jadi orang yang tanya gaib mutlak, kapan kiamat, ke dukun kapan seseorang mati misalnya, atau bagaimana nasib esok hari, maka ini gaib mutlak. Berarti hukumnya kufur besar, batal syahadatnya. Kalau mati belum tobat tidak diterima iman Islamnya, Allah tidak memberikan rahmatnya. Tidak berlaku syafaat kelak di akhirat pada orang yang mati dalam keadaan kufur, membawa kekufuran yang besar. Wa amma idza kana al-amru alladhi saddaqtahu fihi min qabilil ghaibin nisbi, adapun jika membenarkan dukun pada perkara gaib yang sifatnya nisbi, ya, seperti orang yang datang ke dukun bertanya tentang motornya yang hilang atau bininya yang hilang. Masa ada bini hilang? Ojo bini lah. Dompetnya yang hilang, maka bertanya tentang gaib nisbi, maka fakufruka kufrun asghar, maka kufurnya dia adalah kufur kecil. Kenapa? Liwujudi syubhati fali adami wujudi syubhati fil qismil awal, karena ya adanya kerancuan tidak berupa sifat keyakinan, maka engkau telah menjadikan pertanyaanmu itu kufur kecil. Dan inilah yang dimaksud di dalam hadis, bagi yang meyakini bahwa kufur datang ke dukun tidak kufur besar, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama juga memberi rinci syarat disebut kufur kecil kalau bertanya tentang gaib nisbi dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan syarat dia tidak meyakini dukun ini tahu gaib. Kalau dia meyakini dukun tahu perkara gaib, yakni gaib nisbi ini dukun tahu gitu, yakin dukun mengetahui motornya di mana menurut ilmu dukun itu sendiri, maka ini jatuh sama dengan kufur besar. Jadi kalau yakin dukun tahu motornya di mana yang hilang tersebut, maka kufur besar, karena dukun tidak tahu motornya di mana. Tapi kalau dia tanya ke dukun tentang motornya yang hilang, dan dia tahu bahwa dukun tidak tahu gaib, tapi dukun diberitahu oleh jin yang menjadi piaraannya, maka ini kufur kecil. Jadi dukun, coba motorku di mana dukun? Karena kamu pasti punya teman, korin-korinmu itu loh, jin-jinmu itu loh, coba kerahkan. Karena kamu nggak tahu gaib kamu itu, cuman kamu diberitahu korinmu, coba tolonglah. Nah, ini kufur, tapi tidak sampai kufur besar. Tapi kalau dukun, motorku di mana? Karena engkau tahu gaib, engkau tahu tentang di mana motorku, pasti engkau ilmunya tinggi, tahu perkara gaib. Ini kufur besar, walaupun tanya tentang gaib nisbi. Fadhal azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita baca ada pertanyaan yang masuk. Apakah pawang hujan dan tukang atau ahli weton Jawa termasuk dukun? Apa hukum bertanya atau menggunakan jasa keduanya? Baik, definisi dukun para jamaah itu bukan dengan definisi-definisi nama-nama yang berlaku di masyarakat. Ini walaupun namanya mungkin bukan harus dukun, tapi sifatnya seperti yang disebutkan di dalam syariat, maka ya berarti itu semuanya dianggap sama. Karena yang jadi masalah itu bukan nama tapi hakikatnya. Al-ibrah bi al-haqa'iq la bil asma' wal musammayat. Yang menjadi patokan tolak ukur itu hakikatnya bukan nama. Karena bisa jadi namanya mbah, namanya kiai atau namanya, tapi ternyata dukun. Makanya kata al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan al-arraf yang disebut arraf dalam hadis, man ata'arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Siapa arraf itu? Alladzi yad'i ma'rifatal umur, yaitu orang yang mengetahui, yang mengaku tahu hal-hal, ya, perkara-perkara yustadalu biha 'ala al-masruq makani dhalah. Orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang bisa menunjukkan kepada barang yang hilang atau kepada barang-barang yang dicuri orang. Itu namanya arraf. Adapun al-kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Adapun dukun atau kahin, yang dalam hadis disebut kahin, entah namanya mau dukun mau terserah namanya, yang penting ini hakikatnya kahin. Yang dimaksud kahin yang dihukumi kafir, yang hukum dalam Islam harus dipenggal lehernya, dibunuh oleh penguasa yang sah, yang dia hukum mempelajarinya kekufuran, dia alladzi. Alladzi ini isim mausul yang menunjukkan umum siapa saja. Siapa saja yang yukhbiru anil mughayyabat, yang mengkabarkan tentang hal-hal gaib fil mustaqbal, di waktu-waktu yang akan datang. Ya, maka siapa yang mengabarkan hal-hal gaib, misalnya hari ini atau hari yang akan datang baik, hari itu kurang baik, pokoknya ngeramal-ramal seperti itu, maka itu dukun. Ya. Wakil alladhi yukhbiru amma fid dhamir, dan juga ada yang mengatakan, kata ulama, dukun atau kahin adalah yang mengkabarkan tentang perkara apa yang ada dalam hati seseorang, yang nebak-nebak isi hatinya seseorang. Ya. Intinya para jemaah, setiap orang yang aku tahu perkara gaib dengan cara-cara apapun, itu sama saja. Mau disebut arraf, mau disebut kahin, mau disebut al-munajjim, ahli nujum, mau disebut ar-rammal wa nahwihim, dan semisal mereka, yani mimman yatakalam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yani yang berbicara tentang hal-hal gaib dengan cara-cara apapun. Ya. Maka kalau seperti ini sifatnya, maka yang ditanyakan tadi kalau masuk ya berarti masuk. Gitu. Bertanyanya berarti hukumnya haram. Menetapkan inisial, ini baik, ini tidak baik, ya. Termasuk pawang hujan. Kalau dia mengatakan, ya, dan hujan itu tidak boleh dipawangi jemaah. Yang boleh itu hujan itu didoakan dengan dipindahkan arahnya. Allahumma hawalaina la alaina. Boleh itu. Kita mau hajatan hujan terus. Allahumma hawalaina. Ya Allah, di sekitar kami saja, jangan di sini. La alaina, jangan hujani kami, tapi di sekitar kami saja. Jangan ya Allah ojo hujan. Nah, ini doanya menentang rahmat ini namanya. Ya Allah ojo hujan. Siapa yang ngelarang hujan? Enggak boleh. Walaupun antum jualan es krim. Kalau antum jualan es krim, ya Allah jangan hujani kami di sini, tapi di sekitar kami saja. Jadi jangan, ya Allah jangan hujan. Kan pawang itu apa? Supaya apa pawang itu? Supaya enggak hujan, ya, atau apa? Nah, ini musibah. Karena hujan rahmat jemaah, enggak boleh menentang, melawan, yang menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang saya sampaikan yang penting, kemarin saya katakan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa Syiah Rafidhah atau Syiah itu adalah kaum muslimin. Para jamaah sekalian, setiap ahli bid'ah disebut ahli kiblah. Ya. Setiap ahli bid'ah itu disebut ahli kiblah. Walaupun sesat, menyimpang. Namun di antara ahli bid'ah yang dia walaupun disebut Islam, ada hukum-hukum tertentu yang kita tidak boleh bermuamalah kepada mereka apabila mereka tokohnya, misalnya ikut menyolatkan, bahkan dilarang menyolatkan di antara pentolan-pentolan tokoh ahli bidah. Bahkan kita harus bersyukur, sujud syukur apabila ada pentolan ahli bidah meninggal dunia. Sujud syukur, bersyukur kepada Allah dengan meninggalnya tokoh atau ahli bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa asyhada bizzuri minar Rafidhah. Saya tidak mendapati seorang pun dari ahli bid'ah yang lebih berdusta daripada kaum Rafidhah. Bahkan Imam Syafi'i melarang salat bermakmum atau berimam, ya, atau menjadikan imam dari kalangan ahli bid'ah dari orang-orang Syiah. Artinya para jemaah, walaupun saya katakan Syiah adalah termasuk di antara kelompok kaum muslimin, namun dalam beberapa muamalah kita tidak boleh, ya, misalnya kepada tokoh-tokohnya. Adapun kepada orang awamnya, orang-orang jahilnya, mungkin dia tetangga kita masuk Syiah karena kebodohannya, orang awam dia bukan alimnya, bukan tokoh, bukan dai-nya, maka tetap kita ucap salam, tetap kita ta'lif qulub kepadanya. Bahkan kita rangkul supaya dia bisa ikut kembali bersama kita. Adapun tokohnya maka tidak boleh. Imam Syafi'i sampai mengatakan, ya la tusalli khalfar rafidi walal qadari walal murji'i. Tidak boleh salat di belakang orang Syiah, tidak boleh pula salat di belakang orang Qadariyah, tidak boleh pula salat di belakang orang-orang Murji'ah. Jadi ada beberapa hukum-hukum tertentu. Maka kalau ada tokoh Syiah meninggal dunia, kita tidak boleh menyolatkannya, tidak boleh mengantarkannya, dan tidak boleh, ya, untuk mengucapkan, mendoakan, tapi kita harus bersyukur. Tapi pentolannya semuanya, pentolannya tokohnya. Nah, demikian mungkin yang perlu kita luruskan. Dan ini pendapat fatwa-fatwa dari para ulama tentang sikap kita kepada ahli bidah ini dirinci. Kalau tokohnya, demikian kita mengisolir, tegas. Adapun mungkin orang awamnya tetap kita rangkul, tetap kita beli ta'lif qulub mereka, dilembutkan hati mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.